Strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa, membeli atau tidak, kapan, di mana, bagaimana cara membeli, cara mendapatkan, dan cara pembayarannya. Dalam model perilaku konsumen, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen. Yang pertama, konsumen individual, di mana kebutuhan ini mempunyai persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu yang akan mempengaruhi pilihan individu itu terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. Yang kedua, lingkungan. Mungkin saja seseorang membeli merek produk karena meniru temannya atau juga mungkin karena tetangganya telah membeli terlebih dahulu. Jadi, interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang akan turut mempengaruhi pada pilihan-pilihan merek produk yang akan dibelinya. Yang ketiga ada stimulasi pemasaran atau juga disebut sebagai strategi pemasaran. Dalam hal ini, pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk dengan menggunakan rencana dan taktik yang matang. Dengan begitu, jumlah penjualan nantinya dapat meningkat. Implikasi perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran. Yang pertama, setiap konsumen itu berbeda. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan konsumen berbeda secara usia, jenis kelamin, struktur keluarga, kelas sosial, pendapatan, ras dan etnik, geografi, dan gaya hidup. Untuk membangun hubungan dengan konsumen, sama saja membangun hubungan dengan merek dan produk perusahaan. Yang ketiga, reaksi konsumen terhadap produk dan merek perusahaan akan menentukan sukses atau gagalnya strategi yang telah dibuat. Yang keempat, menentukan rancangan strategi, di mana termasuk lokasi atau outlet yang tepat bagi produk dan merek perusahaan. Proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, terdapat pengenalan masalah. Di dalam proses ini, membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, di antaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak terkait produk yang akan mereka beli. Tetapi untuk konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak mengenai produk tersebut, mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Menurut Setiadi 2003, pada saat evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya, konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Yang keempat, terdapat keputusan membeli, di mana konsumen mungkin juga membentuk tujuan dalam melakukan pembelian suatu merek yang paling disukainya. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Menurut Setiadi 2003 menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah lakunya berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Kegiatan belanja dan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen secara rutin setiap harinya atau seminggu sekali menggambarkan bahwa konsumen melakukan pengambilan keputusan atau proses keputusan. Bagi pemasar, memahami cara konsumen mengambil keputusan adalah sangat penting, karena dengan memahami keputusan dan perilaku konsumen tersebut, maka para pemasar maupun produsen dapat merumuskan kebijakan dan strateginya yang lebih baik di dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi bauran pemasaran dan perilaku konsumen.
Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan istilah yang cukup dikenal oleh pembisnis. Bauran pemasaran mengandalkan unsur-unsur promosi yang dimaksimalkan demi mencapai target penjualan. Berikut merupakan 7 unsur penting dalam bauran pemasaran atau 7P. Yang pertama ada produk. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Yang kedua, price atau harga. Istilah harga ini digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Yang ketiga ada place atau tempat. Lokasi atau tempat yang akan digunakan dalam memasarkan dan aktivitas jual beli. Kita harus mengetahui dengan baik di mana target pelanggan menghabiskan waktu dalam berbelanja, seperti menempatkan produk di tempat atau medium yang banyak dikunjungi oleh target pelanggan. Dan yang keempat ada promosi. Sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan atau produsen telah melakukan promosi yang baik, sehingga pelanggan atau konsumen dapat mengenal produk atau jasa yang perusahaan promosikan. Yang kelima ada people atau sumber daya manusia. SDM merupakan bagian yang paling penting dalam suatu perusahaan. Merekrut SDM yang tepat merupakan kunci untuk memajukan perusahaan. SDM yang dimiliki perusahaan juga mewakili nilai dan citra perusahaan sehingga dapat membantu pelanggan membangun rasa nyaman dan loyalitas terhadap brand atau produk yang dijual. Yang keenam ada proses. Proses mencakup rangkaian setiap tahap pemasaran dari perusahaan ke pelanggan. Sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan di setiap proses transaksi sampai barang diterima. Dan yang ketujuh ada physical evidence. Physical evidence yang berarti bukti fisik perusahaan. Dalam menjual produk atau jasa, pelanggan membutuhkan bukti fisik untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata. Berbagai macam bentuk fisik dapat dilakukan. Strategi STP dan perilaku konsumen. Dalam proses pemasaran, segmentasi tidak berdiri sendiri. Kotler menjelaskan bahwa segmentasi merupakan kesatuan dengan targeting dan positioning. Kotler menyingkat hubungan ini sebagai STP, segmenting, targeting, dan positioning. Proses ini merupakan bagian dari penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen. Kata nilai memberi arti tersendiri, yaitu memberi kenikmatan bagi konsumen karena menerima pelayanan yang baik, harga yang memuaskan, citra yang kuat, penyampaian tepat waktu. Maka tindakan produsen memilih nilai melalui pemilihan segmenting, targeting, positioning atau STP yang baik. Segmenting. Dalam segmentasi pasar, Anda harus memperhatikan beberapa variabel seperti demografi, psikologi, dan perilaku konsumen. Misalnya dalam hal demografi, Anda membagi pasar menjadi beberapa kategori seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, dan ras. Terakhir, dalam hal perilaku, Anda akan membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan perilaku konsumen, perasaan, cara mereka menggunakan produk atau kondisi penggunaan, dan kategori loyalitas merek. Targeting. Dengan gambaran dan pemetaan yang jelas tentang konsumen, perusahaan akan lebih mudah untuk memilih segmen konsumen mana yang akan dijadikan pasar sasaran atau target market. Setelah memilih pasar sasaran yang tepat, perusahaan akan lebih terarah dan fokus dalam menyusun, memilih, dan menerapkan strategi pemasaran pada umumnya, dan strategi bauran pemasaran atau 4P pada khususnya. Positioning. Positioning adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain penawaran dan image agar mendapatkan tempat dalam benak konsumen. Dalam melakukan positioning, perlu pembedaan terhadap penawaran produk dan jasa kepada konsumen, sehingga memudahkan konsumen membedakan dengan pesaing dan memberikan keunggulan bersaing, yang tidak mudah ditiru bagi perusahaan. Contoh penerapan strategi pemasaran. Strategi pemasaran Telkomsel dan XL yang dijalankan saat ini bukan hanya untuk mendapatkan konsumen yang banyak, namun juga untuk menjaga brand masing-masing agar terus melekat di hati konsumen. Strategi pemasaran Telkomsel dan XL sama-sama untuk meningkatkan jumlah konsumennya. Konsumen yang banyak sangat berarti bagi kedua perusahaan telekomunikasi ternama di Indonesia.
Layanan yang dilakukan oleh Telkomsel dan XL sama-sama untuk memberikan kepuasan pada pelanggannya. Telkomsel memberikan layanan baru kepada konsumennya dengan layanan 24 jam dan layanan pendukung lainnya untuk memudahkan kegiatan konsumen. XL membuat perusahaan ini dengan mengubah citra mahalnya menjadi terjangkau dan lebih gaul. Namun, dibandingkan dengan XL, Telkomsel lebih banyak menyebarkan distribusi produk dengan penyediaan counter yang ada di berbagai daerah, termasuk di daerah pelosok yang sulit dijangkau.